Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bapak Yazid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Amma ba'du. Seraya memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjelang buka, marilah kita ikuti kajian Al-Quran untuk menambah wawasan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan coba kupas dan kita coba terangkan tentang surat Al-Humajah. Surat Al-Humajah yang terdapat pada ayat pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Artinya adalah pengumpat. Surat Al-Humajah kalau kita buka dalam Al-Quran itu menempati urutan surat ke-104. 104. Terdiri dari 9 ayat. Kalau kita baca 1 sampai 9 ayat. Ayat 9 yaitu fi amadim mumaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang di neraka nanti. Surat ini diturunkan sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka surat ini disebut surat Makkiyah. Turun di Mekah. Surat ini termasuk surat yang diturunkan setelah surat Al-Asr dan sebelum surat Al-Fil. Sesudah surat Al-Asr turun ayat ini. Sebelum turunnya surat Al-Fil. Kenapa dinamakan surat Al-Humajah? Karena di dalamnya terdapat ancaman-ancaman Allah terhadap orang-orang yang suka mencela orang lain. Suka mengumpat. Bukan ketupat ya. Suka mengumpat. Suka mengumpulkan dan menghitung-hitung harta. Tetapi tidak mau menafkahkan di jalan Allah. Pelit untuk infak di jalan Allah. Mereka akan masuk ke dalam neraka yang namanya hutomah. Artinya yang membakar. A'udzubillah summa na'udzubillah.
Para pendengar, pemirsa, penonton, tonton yang dicintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita ditanya sama Allah, mau masuk surga atau neraka? Mungkin jawabannya kita ingin masuk surga. Kalau ingin masuk surga, Allah melarang kita mencela orang lain. Siapa yang suka mencela orang lain? Jawabannya masing-masing di hati kamu ya. Siapa yang suka ngumpat, ngomongin orang, suka mengumpulkan harta-harta, dan menghitung-hitung tapi gak mau sedekah? Siapa? Mereka itulah yang dinamakan humajah, pengumpat, pencela. Nah ini. Suka mencela orang lain. Satu nih ciri yang mau masuk neraka khutomah. 2, suka memfitnah. Apa itu memfitnah? 3, kikir. Semua itu adalah akhlak yang tercela. Jadi kalau kita ingin masuk surga, jauhi akhlak yang tercela. Akhlak mulia itu akan menghantarkan kita masuk surga. Akhlak mulia Allah suka, akhlak mulia Rasulullah suka, akhlak mulia semua orang suka. Akhlak mulia Allah suka, akhlak mulia Rasulullah suka, akhlak mulia semua orang suka. Yang akan memberatkan timbangan kita di akhirat nanti adalah akhlak. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini, salah satunya adalah untuk memperbaiki akhlak. Sebagaimana dalam sabdanya, innama bu'istu, sesungguhnya aku diutus, liutamima, untuk menyempurnakan akhlakun, akhlak. Nah ini. Di dalam surat Al-Humajah ini jelas menerangkan akhlak tercela yang harus kita hindari. Apa akhlak tercela yang harus dihindari? Yang terdapat dalam surat Al-Humajah. 1, mencela orang lain. 2, mengumpat. 3, memfitnah. 4, mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dan enggan berinfak atau bersedekah. Baiknya kita baca surat Al-Humajah ini, ayat 1 dengan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu aghladah. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla la yumbadanna fil khutamah. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilempar ke dalam neraka khutamah. Wa ma adraka mal khutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka khutamah itu? Narullahil muqadah. Yaitu apa? Azab Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang membakar sampai tembus ke hati. Innaha 'alaihim mu'syadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas diri mereka. Fi amadim mumaddadah. Sedang mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi bagi orang-orang yang suka mengumpat, nanti dimasukkan ke dalam neraka, diikat di tiang-tiang di dalam neraka, nerakanya ditutup. A'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan urang sadayana ulah sampai masuk ke dalam neraka. Amin. Ya Robbal Alamin. Tapi urang sadayana teh mudah-mudahan langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa hisab. Nah, berkaitan dengan sedekah itu sangat banyak. Tapi berkaitan dengan wailul likulli humazatil lumazah juga sangat banyak. Contohnya adalah Qarun. Qarun orang miskin minta doa agar jadi orang kaya, setelah kaya dia lupa. Qarun. Kita nggak kaya tapi lupa sedekah, lupa sama Allah. Alabatan Qarun. Naudzubillah min dzalik. Kisah seorang yang dermawan, contohnya Utsman bin Affan. Para sahabat juga dermawan semuanya. Saya ambil contoh Utsman bin Affan yang telah menginfakkan seluruh hartanya mempersiapkan untuk perang. Dan membeli sumur orang Yahudi, sumur tersebut dihadiahkan kepada orang Muslim. Di mana di masa paceklik, orang Yahudi ini punya sumur, sumurnya airnya dijual. Dibeli sumurnya oleh Utsman bin Affan. Subhanallah. Kita ini belum seberapa infak kita buat kepentingan Islam. Itu pun sedang infak kita itu dibarengi dengan rasa takut. Na'udzubillah min dzalik. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan surat Al-Humajah. Artinya adalah pengumpat. Lagi pencela. Sudah ngumpat celah lagi. Na'udzubillah min dzalik. Surat Al-Humajah. Artinya pengumpat.
dan pencela. Naudzubillah min dalik. Ayo anak-anak sekalian, para pendengar, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, ajari anak kita bagaimana menjadi orang yang soleh. Hindari sifat-sifat yang ada di dalam surat ini. Jangan bapak ibu mewarisin ke anaknya harta benda aja, tapi warisilah ilmu dan amal soleh. Supaya bapak ibu kalau sudah mati didoain ku orang tua, didoain ku anaknya. Kenapa? Karena anaknya soleh, karena anaknya diwarisi ilmu, diwarisi akhlak. Seorang ulama besar, Imam Al-Ghulayin, mengatakan, innamal ummamu akhlaqu ma baqiyat wa in humu dahabat akhlaquhum dahabu. Sesungguhnya tegaknya pemuda, tegaknya negara, tegaknya agama, ini apabila akhlaknya baik. Tapi apabila akhlak pemudanya bejat, akhlak orang tuanya bejat, akhlak anaknya pun akan bejat, akhirnya akan hancur neraka, hancur negara, hancur rumah tangga, hancur semuanya. Yang paling utama dan paling utama dalam hidup kita ini, mari kita perbaiki akhlak kita sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ayo sebagai orang tua jangan terlena. Ajari anak-anak kita surat Al-Wail. Nah, surat Wail ini ajarin. Agar mereka memahami hidup dan hidupnya nanti tidak berlaku tidak baik. Seperti suka memfitnah, suka mengumpat, suka ngumpulin duit tapi tidak mau infak. Naudzubillah min dalik. Sampai di sini. Sampai jumpa lagi. Kita ikuti video terus. Video insya Allah ini akan menjadikan ladang amal kita. Dan kalau sudah diikutin videonya, jangan lupa di-share, dibagikan kepada teman lain, tetangga untuk menonton video ini. Sehingga bertambah pahalanya. Insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.